Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan membahas bab 3 yaitu isu-isu global terkait green building dengan sustainable building. Oke, yang pertama adalah green building terhadap sustainable building. Green building juga dapat diartikan sebagai konstruksi yang berkelanjutan atau biasa disebut juga konstruksi hijau yang berdasar pada pelaksanaan proses yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien untuk keseluruhan siklus bangunan yang dimulai dari fase desain, pelaksanaan konstruksi, operasional bangunan, pemeliharaan bangunan, perbaikan, serta sampai fase pembongkaran ketika usia bangunan telah masuk pada usia yang dipersyaratkan. Tujuan dari green building adalah menciptakan ekodesain arsitektur ramah lingkungan dan bangunan berkelanjutan. Green building juga dapat diterapkan dengan berkonsep pada efisiensi pemakaian energi, air, dan pemakaian lainnya yang memberikan dampak negatif pada kesehatan pengguna bangunan. Perencanaan green building meliputi pemilihan site, proses konstruksi, operasional bangunan, serta pemeliharaan bangunan itu sendiri. 4 aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam membangun green building. Yang pertama adalah material. Material yang digunakan pada proses konstruksi diperoleh dari alam, sumber energi terbarukan dengan sistem pengolahan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah energi. Konsep penerapan energi terbarukan dalam sebuah perencanaan seperti memasang panel surya, menerapkan teknologi LED, dan menggunakan penghawaan alami. Yang ketiga, air. Dalam melakukan penghematan air, kita dapat menerapkan sistem reuse, reduce, dan recycle. Yang keempat adalah kesehatan. Penggunaan furnitur dan bahan material yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan manusia atau penghuninya dengan menggantikan bahan-bahan non-VOC atau bahan-bahan yang beremisi rendah serta tahan air. Isu-isu terkait green building. Yang pertama adalah perubahan iklim. Contoh perilakunya adalah satu, bangunan konvensional sering kurang efisien dalam penggunaan energi sehingga memperbesar jejak karbon dan menyumbangkan pada perubahan iklim. Yang kedua, proses konstruksi bangunan konvensional sering kali melibatkan produksi material konstruksi dengan emisi tinggi seperti produksi semen. Selain itu, penggunaan bahan-bahan konvensional yang kurang ramah lingkungan dapat menyumbangkan pada emisi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah bangunan konvensional mungkin tidak memperhatikan penggunaan air dengan baik, mengakibatkan pemborosan air dalam sistem sanitasi dan irigasi. Yang keempat, bangunan konvensional mungkin memiliki kualitas udara dalam ruangan yang buruk akibat penggunaan material berbahaya dan kurangnya sirkulasi udara yang baik. Isu terkait green building yang kedua adalah penggunaan sumber daya alam yang berlebih. Yang pertama, pembukaan lahan untuk proyek konstruksi yang sering melibatkan penggundulan hutan. Penggundulan hutan dapat mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap CO2 dari atmosfer serta melepaskan CO2 ke atmosfer sebagai hasil pembakaran dan dekomposisi bahan organik. Yang kedua, konstruksi bahan bangunan sering menghasilkan limbah konstruksi yang signifikan, termasuk material yang tidak terpakai yang dapat berkontribusi pada penimbunan limbah. Yang ketiga, konstruksi bangunan konvensional dapat membutuhkan penggunaan besar-besaran mineral, logam, dan sumber daya lainnya yang dapat menyebabkan pengeksploitasian berlebihan sumber daya alam. Yang keempat, pembangunan bangunan konvensional dapat menyebabkan penyusutan tanah dan penurunan kualitas tanah. Isu yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah penggunaan sumber daya mineral seperti pasir, kerikil, dan batu bata dalam proses konstruksi dapat mengakibatkan penambangan berlebihan yang merusak ekosistem sungai dan danau. Yang kedua, penambangan dapat menyebabkan erosi tanah dan perubahan aliran air yang merugikan lingkungan. Yang ketiga, konstruksi bangunan konvensional dapat menghasilkan emisi udara yang tinggi, terutama dari penggunaan alat berat, bahan konstruksi, dan penggunaan bahan yang mengandung senyawa organik volatil yang berbahaya. Yang keempat, bangunan konvensional mungkin bahan berbahaya seperti asbes, timbal,
Yang keempat, bangunan konvensional mungkin menggunakan bahan berbahaya seperti asbes, timbal, dan bahan kimia berbahaya lainnya yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Isu yang terakhir terkait green building adalah peningkatan energi. Proses konstruksi memerlukan penggunaan energi yang signifikan, baik dalam penggunaan alat berat, sistem pemanas, pencahayaan, maupun kebutuhan energi lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menyebabkan pemborosan energi selama pembangunan bangunan. Yang kedua adalah perubahan iklim dapat menyebabkan fluktuasi dalam pemasukan energi, seperti peningkatan suhu ekstrim dan gangguan dalam pemasukan listrik. Manfaatan bangunan green building di Indonesia yang pertama tersebut adalah gedung teras kita, merupakan gedung perusahaan yang berdiri di Jakarta Timur. Teras kita berhasil mengantongi sertifikat green building dari IFC atau International Finance Corporation karena teras kita mampu menekankan ongkos operasional hingga 50% dalam setahun, yaitu dengan konsumsi air dan sistem kelistrikan yang dikelola secara berkelanjutan. Sistem recycling yang diterapkan teras kita berperan dalam penghematan AC dan meteran listrik. Yang kedua di situ adalah gedung Dusa Spoon di Gunung Putri. Gedung ini berhasil meraih peringkat platinum untuk kategori new building. Interior gedung banyak memanfaatkan cahaya alami dan batu bata bertulang juga dimanfaatkan untuk membangun bangunan 4 lantai ini. Roof gardennya dibuat menggunakan double glass yang mampu menahan panas. Di situ juga adalah bangunan Sampurna Strategic Square yang telah menjadi gedung perkantoran ikonik di Jakarta Selatan. Fasad bangunan dirancang dengan gaya klasik Eropa tanpa mengesampingkan unsur kenyamanan dan lingkungan. Bangunan ini berhasil mengantongi sertifikat Green City Exciting Building Code. Penerapan konsep green building yang dilakukan Sampurna Strategic Square yaitu manajemen sampah, daur ulang sumber daya, dan meningkatkan kualitas udara. Bangunan ini juga berhasil menghemat penggunaan air sebanyak 42%. Selanjutnya di situ adalah bangunan Kementerian PU atau Pekerjaan Umum. Bangunan ini memperoleh sertifikat Green Chip level Platinum berkat keberhasilannya menghemat penggunaan energi hingga 61% serta kemampuan untuk menghemat air dan mendaur ulang air. Di situ juga adalah Menara BCA Jakarta. Menara BCA Jakarta mendapatkan sertifikat Green Chip EB Platinum karena mampu menghemat listrik hingga 35%. Nah, itu adalah pemaparan materi dari saya terkait isu-isu green building pada bangunan sustainable building ya teman-teman. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.